Sabrina, Saya Wafi. saya Ade. Dan saya Niko. Selamat menyaksikan. Waf, kan ada proyek baru. Gimana kalau misalnya itu nanti kita kayak bikin challenge gitu? Oh, oke sih, tapi gimana dulu deh? Iya sih, kita belum ada rapat ya. Udah kita tunggu aja deh rapatnya. Oke. Bang, katanya si Brina tuh ada ngeluarin ide baru lagi nih. Gue jadi penasaran nih mahakarya apa lagi yang mau dia bikin. Oh emang iya? Iya. Proyek baru nih, kayaknya harus rapat. Kabarin di grup dah. A few moments later. Kita mau bikin proyek lagi ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, makasih udah mau berkumpul di sini. Nah, jadi hari ini kita itu perlu menentukan konsep kampanye media sosial untuk kegiatan organisasi kita bulan depan. Aku yakin dari kita semua pasti punya ide yang berbeda kan. Nah, itulah bagus untuk tim kreatif. Tapi kita juga harus bisa menyatukan ide supaya konsepnya jelas. Jadi silakan menyampaikan pendapat, tapi tetap jaga diskusi ya, jangan memotong-motong pembicaraan. Ini sih, Kak, aku tuh kepikiran kalau misalnya kita konsep kampanyenya itu fun dan interaktif. Jadi kita tuh kayak bikin challenge di Instagram, di TikTok gitu, biar semua orang tuh ikut gitu, terlibat dalam si kampanye kita ini gitu. Challenge menarik sih, cuman challenge yang seperti apa dulu? Soalnya kalau yang umum gitu biasanya orang udah nggak gitu menarik lagi. Jadi ya banyak challenge yang awalnya tuh kelihatan seru, tapi ujung-ujungnya malah sepi. Tapi kan kalau kita cuma posting informasi biasa, orang juga nggak bakal tertarik, belum tentu baca. Kalau menurut saya, kita jangan terlalu fokus ke hiburan aja nih. Jadi kampanye ini kan tujuannya memperkenalkan kegiatan organisasi kita ya kan. Iya sih, tapi kalau informatif biasanya engagementnya tuh rendah. Makanya aku agak ragu dengan ide challenge. Risikonya itu cukup besar kalau gagal. Ya kalau masalah resiko tuh pasti semua ide juga ada resikonya kali. Lagi pula kalau misalnya kita terlalu takut gagal, kampanye kita juga bakal biasa aja kalau misalnya kita gitu-gitu doang. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan tim juga. Jangan sampai konsepnya bagus, tapi sulit dijelaskan. Kalau soal teknis sebenarnya bisa diatur. Yang masalahnya itu konsep. Iya, konsepnya juga harus realistis. Ya realistis boleh, tapi jangan sampai jadi bosenin gitu. Menurutku kita sebenarnya bisa cari jalan tengah, nggak harus pilih salah satu gitu. Jalan tengahnya kayak gimana misalnya? Misal challenge-nya tetap ada, tapi konsepnya tuh apa ya? Gimana tuh konsepnya? Ya, menurutku kita tuh bisa jadi jalan tengahnya, nggak harus pilih salah satu. Misalnya challenge-nya tetap ada, tapi kontennya juga informatif gitu, jadi nggak cuma challenge doang. Tapi kalau kebanyakan unsur, ntar malah nggak jadi fokus nggak sih? Tapi belum tentu sih, justru biasanya lebih menarik karena konsepnya banyak. Iya, yang penting konsepnya juga jelas. Ya makanya ini kita diskusi. Oke, sebentar teman-teman. Aku senang karena kita semua aktif dalam menyampaikan ide. Itu tandanya tim kita benar-benar berpikir untuk kampanye kali ini. Tapi kita berbicara bersamaan, nanti malah tidak ada yang sampai keputusan. Jadi aku coba rangkum dulu ya. Nah, Sabrina mengusulkan konsep challenge yang kreatif, Nabil ingin kampanye lebih informatif, dan Niko mempertanyakan efektivitas challenge, serta Wafi mencoba mencari jalan tengah. Apakah rangkuman ini sudah benar? Iya. Oke, sekarang kita coba fokus ke solusi dulu ya. Bagaimana kalau kita menggabungkan beberapa ide yang sudah muncul? Sepertinya challenge yang temanya itu tetap berkaitan sama kegiatan organisasi sih. Bisa sih, misalnya audiens ini diminta berbagi pengalaman gitu kan, atau kayak pendapat mereka tentang kegiatan kita gitu. Bisa nggak sih? Bisa kan? Kalau gitu, kita tetap bisa menyisipkan informasi di setiap postingan. Iya. Dari sisi teknis juga masih bisa dilakukan sih. Iya, orang-orang juga tetap ngerasa diajak berpartisipasi. Iya, jadi nggak terasa kayak baca informasi doang. Nah, berarti kita udah mulai satu arah nih. Kita buat kampanye interaktif melalui challenge.
tetapi setiap kontennya tetap memuat informasi tentang organisasi kita. Kalau konsepnya kayak gitu menurut saya sih udah cukup seimbang ya. Saya juga setuju. Menurutku juga udah cukup menarik. Ya boleh lah, aku setuju. Baik, kita sepakat konsep kampanye kita adalah kampanye interaktif berbasis challenge yang tetap memuat informasi edukatif tentang kegiatan organisasi. Sekarang kita bagi tugas ya. Sabrina fokus ke ide kreatif konten, Nabil membantu menyusun informasi kegiatan, Wafi menangani desain visual dan konsep interaksi, dan terakhir Niko membantu mengevaluasi konsep serta melihat respon audiens. Oke? Mungkin cukup sampai di sini aja dapat kita hari ini. Terima kasih karena sudah mau aktif dalam menyampaikan ide-idenya. Makasih juga udah mau meluangkan waktunya di sini. Mungkin dari perbedaan pendapat ini itu justru membuat kita lebih baik dalam menyampaikan ide yang lebih banyak lagi. Yang penting kita tetap menemukan titik temu. Oke. Tadi sempat agak panas tapi akhirnya dapet juga konsepnya kan. Ya oke lah, diskusinya seru juga. Penting kita jalanin aja dulu dengan baik sekarang. Udah yuk, balik mulai dulu yuk. Oke, kalau begitu sampai sini rapat kita. Terima kasih semuanya. Semangat! Semangat, my family, my team. Wow. Oke, makasih. Makasih.